Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi nih di bab terakhir dalam IPS kelas 9, yaitu bab sejarah yang membahasnya tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Yuk kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perlu pemanasan otak dulu ya sebelum masuk ke materi. Jadi ada dua gambar. Gambar pertama yang sebelah kiri terlihat ada gambar upacara ya, upacara online. Yang gambar kedua ada pamfletnya atau gambar-gambar yang berhubungan dengan Asian Games. Ya, ada ikon-ikon Asian Games yang pelaksananya kemarin di Jakarta dan Palembang tahun 2018 ya. Jadi silakan kalian analisis gambar-gambar ini, lalu hubungkan dengan apakah termasuk ke dalam semangat kebangsaan peristiwa-peristiwa ini atau nasionalisme. Silakan dibahas ya, tinggalkan di kolom komentar jawabannya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, kita perlu mengingat ya bahwa kita ini adalah manusia yang memang mempunyai tugas sebagai khalifah atau membuat sejarah ya di muka bumi ini. Jadi membuat sejarah itu berarti kan pastinya dari yang pahit-pahit dulu, baru nantinya akan membuahkan hasil yang lebih baik. Lalu juga tugas kekhalifahan itu selain membuat sejarah, perlu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Di sini banyak ya surat-surat di dalam kitab suci Al-Quran yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan umat, lalu tolong menolong dalam kebaikan, ketakwaan, serta keadilan. Menegakkan keadilan itu yang penting. Jadi jangan lupa sejarah banyak nilai moralnya, salah satunya itu ya, perlu adanya penegakan keadilan di dalam masyarakat. Oke, kita lanjut. Pembahasan pertama untuk video kali ini, part pertama adalah masa kemerdekaan, dimulai dari sebelum kemerdekaan, detik-detik proklamasi sampai setelah kemerdekaan. Di sini garis waktunya ada ya, timeline sejarahnya, dimulai dari awal pembentukan BPUPKI sampai ke detik-detik proklamasi. Jadi untuk yang BPUPKI ini memang sengaja dibuat waktu ketika masih ada Jepang ya, masih dalam penjajahan Jepang di Indonesia, untuk merintis kemerdekaan, dimulai dari pembuatan naskah-naskah terlebih dahulu yang mendukung untuk perumusan kemerdekaan. Jadi tanggal 29 sampai 17 Juli 1945 itu adalah tanggal di mana pelaksanaannya rapat BPUPKI selama 2 kali ya. Jadi ada 2 kali. Yang pertama itu dengan panitia 9, hasilnya adalah Piagam Jakarta, Pancasila, dan Batang Tubuh UUD. Jadi di dalam Piagam Jakarta itu sudah ada pembukaan UUD ya, atau Batang Tubuh UUD, dan Pancasilanya seperti itu. Dan dicetuskannya oleh Dr. Muhammad Yamin ya. Itu. Lalu lanjut, setelah BPUPKI selesai dengan tugasnya sampai ke sidang kedua, akhirnya BPUPKI dibubarkan, lanjut dengan adanya PPKI. Kalian nanti untuk BPUPKI sampai PKI silakan cari tahu nama atau singkatannya sendiri ya. Jadi Soekarno dan Muhammad Hatta itu dan beberapa yang lain juga diculik agar diculiknya oleh golongan muda agar bisa fokus dengan perancangan perintisan kemerdekaannya begitu. Nah, di sini makanya ada perbedaan pandangan golongan tua sama golongan muda. Kalau golongan muda itu pengen segera langsung dikumandangkan kemerdekaan kita, sedangkan kalau golongan tua itu kan perlu adanya perintisan terlebih dahulu, penyusunan terlebih dahulu, dan diskusi lebih lanjut dengan Jepang seperti itu. Tapi kalau golongan muda memang pengen segera dimerdekakan, maka di tanggal 14 sampai 16 itu akhirnya
perumusan kemerdekaan ya. Jadi penyusunan teks proklamasi yang nantinya akan menggunakan salah satu rumah ya, dari rumah yang ada di daerah Pegangsaan Timur. Itu jangan lupa ya. Itu adalah peristiwa penting banget yang di situ nanti naskahnya diketik sama Sayuti Melik dan beberapa tokoh-tokoh lainnya yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan, upacara proklamasi kemerdekaan. Di sini ada gambar-gambarnya, kalian bisa lihat sendiri. Ada anggota panitia 9 yang di BPU PKI tadi rapat pertama serta keduanya. Lalu yang bawah juga ini adalah foto-foto ya, tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan, detik-detik kemerdekaan itu. Di sini yang sebelah kanan tahu ya, ini teks proklamasi asli. Dan lalu dilanjutkan proklamasi dan pasca kemerdekaan. Jadi di sini setelah proklamasi persis, kan proklamasi itu kan ketika di hari H-nya dilaksanakan upacara, kemudian disiarkan oleh pers ke seluruh penjuru dunia. Jadi di sini agar semua negara tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Lalu tanggal 18 sampai 12 Agustus itu pembuatannya berbagai bentuk. Ini ya, penetapan UUD, lalu pelantikannya presiden dan wakil presiden, lalu yang terakhir juga ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat untuk semacam badan legislatif sementaranya. Lalu ada BKR, kementerian dan pembagian wilayah Indonesia. BKR itu semacam badan keamanan rakyat, jadi seperti Polri-nya dulu. Namanya belum Polri, jadi PKR namanya. Lalu Agustus 1945 sampai Juni 1947 itu masih dalam proses ini ya, bagaimana kita menyesuaikan negaranya baru merdeka. Lalu disitulah juga ada namanya kedatangan sekutu, yaitu Belanda part kedua. Jadi jangan kalian pikir setelah merdeka itu senang-senang langsung bahasa Indonesia langsung bisa berbuat banyak, ternyata enggak. Datang lagi Belandanya. Oke, di sini pasca kemerdekaan karena Belanda itu datang, maka kan Indonesia itu tidak terima ya, masyarakat Indonesia, rakyatnya itu nggak terima, sehingga banyak pertempuran yang terjadi. Jadi ini singkatnya, ada perjuangan diplomasi. Jadi sampai ketika sudah ada perlawanan banyak, sudah ada pertumpahan darah, akhirnya ada perjuangan diplomasi nih, banyak perundingan, ada Linggarjati, perundingan Renville. Silakan tulis perundingan Linggarjati dan perundingan Renville yang kalian tahu di kolom komentar ya. Lalu ada setelah perjuangan diplomasi itu kan ada kesepakatan yang mungkin masih banyak menguntungkan sekutu. Akhirnya masih ada perlawanan lagi, pemberontakan PKI dan pemberontakan DITI. DITI ini semacam pemberontakan dari orang-orang Islam ya. Jadi perkumpulan organisasi Islam di Jawa Barat. Lalu yang setelah perlawanan berlangsung itu akhirnya ada perjuangan diplomasi lagi. Jadi karena biasanya perjuangan diplomasi itu ada ketika terjadinya perlawanan-perlawanan yang akhirnya memang perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Makanya ada perjuangan diplomasi lagi dengan mengadakan perundingan Rumroyen, lalu ada konferensi inter-Indonesia, dan terakhir konferensi meja bundar. Ini titik konferensi meja bundar itu titik finalnya, keputusan apa yang didapat untuk bangsa Indonesia dan bangsa Belanda ke depannya. Lalu tahun itu juga ketika setelah konferensi meja bundar, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nanti untuk politiknya negara kita selama baru merdeka sampai Orde Baru akan dibahas ya. Itu salah satunya ada kata-kata RIS. Nanti akan kita bahas di part berikutnya. Oke, di sini ada konferensi meja bundar. Ini ada petikan kata-kata yang menjadi sebuah keputusan ya dari Belanda. Di sini diartikannya dalam bahasa Indonesia dan bahasanya masih bahasa jadul ya. Peristiwa konferensi meja bundar itu berarti menutup ya, akhirnya kesimpulannya Belanda memberikan kedaulatan sepenuhnya ke Indonesia
Dan di part berikutnya kita akan lebih seru lagi karena akan ada yang namanya melihat virtual tour. Jadi jangan kemana-mana, nanti kembali lagi di part kedua ya. Terima kasih sudah memperhatikan videonya dari awal sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.